kembali lagi di channel YouTube saya PT Elizabeth Kultum. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang initial assessment atau biasa disebut dengan pengkajian awal. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman di like, komen, dan di subscribe. Oke, saya akan mengawalinya dengan pengertian, yaitu apa sih yang dimaksud dengan initial assessment? Jadi, initial assessment adalah proses penilaian yang dilakukan dengan cepat dan juga merupakan pengelolaan yang tepat, yaitu untuk menghindari kematian pada pasien yang dilakukan saat menemukan korban dalam kondisi gawat darurat dan juga merupakan salah satu penentu keberhasilan penanganan korban atau pasien. Nah, adapun tujuan dari initial assessment itu sendiri yaitu untuk mencegah agar penyakit tidak semakin parah dan terhindar dari kematian korban dengan penilaian yang cepat dan tepat. Nah, adapun inti dari pengkajian awal ini yaitu terdiri dari primary survey atau sering disebut pengkajian primer dan juga secondary survey atau pengkajian sekunder. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang primer survei atau pengkajian primer. Nah, yang terdapat pada primer survei ini yaitu ada breathing, airway, breathing dan ventilasi, circulation dan kontrol perdarahan, disability, status neurologis, BCS dan tanda lateralisasi, exposure, Foley-catheter, gastric tube. Nah, pertama itu saya akan membahas tentang airway dengan kontrol cervical. Nah, pada tahap ini, pertama sekali yang harus dinilai adalah apakah airway lancar. Nah, airway yang tidak lancar dapat dinilai dengan dua cara, yakni inspeksi apakah ada cairan yang keluar dari pasien. Nah, contohnya darah, sputum, atau sekret lain. Nah, sedangkan yang kedua itu listen, yaitu yang perlu didengarkan adalah growling yang disebabkan oleh cairan pangkal lidah jatuh ke belakang sehingga menyebabkan suara snoring atau ngorok. Nah, yang kedua itu breathing dan ventilasi. Nah, penilaian breathing dilakukan menggunakan 4 cara, yaitu yang pertama inspeksi atau melihat langsung. Nah, lihat apakah dada pasien simetris atau tidak. Nah, perhatikan dan hitung jumlah nafas pasien dalam 1 menit. Sesuaikan dengan umur, apakah pasien bradipnu, normal dan tachipnu, trakea terdorong, peningkatan CVP, jejas pada daerah dada, luka tusuk atau pasang kasa 3 sisi. Nah, yang selanjutnya itu auskultasi. Nah, pada tahap auskultasi yaitu untuk mendengarkan apakah bunyi paru normal atau fasikular atau adanya bunyi nafas tambahan seperti wheezing dan ronti. Nah, yang selanjutnya itu palpasi, yaitu untuk menilai adanya fraktur di daerah dada atau varices. Selanjutnya perkusi. Nah, jika terjadi pneumotoraks, maka udara harus dikeluarkan dengan menusukkan jarum di ICS kedua dan harus direncanakan pemasangan USG. Nah, yang ketiga itu circulation dengan kontrol perdarahan, yaitu tindakan yang dapat dilakukan dengan cepat pada sirkulasi adalah balut tekan, penekanan pada arteri besar, pemasangan bidai, dan mengganti cairan yang keluar. Nah, observasi yang dapat dilakukan dengan cepat untuk mengetahui keadaan hemodinamik pada circulation ini yaitu yang pertama itu tingkat kesadaran. Nah, jika volume darah menurun, maka perfusi otak dapat berkurang. Nah, sehingga dapat mengakibatkan penurunan kesadaran. Ya, yang selanjutnya itu warna kulit atau akral. Nah, penderita trauma warna kulitnya kehitaman, terutama pada wajah dan ekstremitas. Sedangkan jika dia hipovolemi, wajah pucat keabu-abuan. Nah, yang selanjutnya itu nadi. Periksa nadi karotis bilateral untuk kekuatan nadi, kecepatan, dan irama. Nah, pada saat shock, nadi akan kecil dan cepat. Nadi yang lambat, kuat, dan teratur biasanya merupakan tanda normovolemia yang cepat dan kecil merupakan hipovolemia. Nah, yang selanjutnya itu tekanan darah. Nah, kontrol perdarahan baik secara eksternal atau terlihat maupun secara internal atau tidak terlihat. Nah, perdarahan eksternal dikendalikan dengan penekanan secara langsung pada luka, yaitu untuk mengurangi perdarahan terdapat 6 titik arteri yang bisa ditekan, yaitu yang pertama itu arteri temporalis, arteri karotis, arteri suprafibula, arteri brachialis, arteri femoralis, dan arteri dorsalis pedis. Nah, yang keempat itu disability, yaitu kesadaran dan kemampuan pasien. Untuk menilai kesadaran dan kemampuan pasien, yaitu dapat menggunakan BCS. Nah, kesadaran dapat dilihat compos mentis, apatis, somnolence, sotorokoma, dan koma. Yang selanjutnya itu exposure. Nah, adapun pengertian dari exposure itu sendiri adalah itu membuka seluruh pakaian pasien lalu lakukan pemeriksaan head to toe. Nah, suhu ruangan harus dipertahankan pada suhu 19 sampai 24 derajat Celcius.
Nah, yang selanjutnya itu Foley catheter, yaitu pemasangan Foley catheter untuk mengetahui kebutuhan cairan pasien. Maka yang harus diperhatikan yaitu produksi urin apakah pekat atau jernih. Yang selanjutnya itu gastric tube atau NGT. Nah, pasien gawat darurat yang mengalami penurunan kesadaran akibat trauma maupun tidak sebaiknya dipasang NGT. Nah, jika trauma, maka dipasang NGT untuk mengurangi distensi abdomen, mengeluarkan asam lambung, atau harus dibilas terlebih dahulu dengan menggunakan air biasa. Nah, juga pemberian obat dan nutrisi. Akan tetapi, jika pasien mengalami stres, sebaiknya perawat berkolaborasi dengan tim medis lainnya, yaitu untuk memberikan obat golongan antagonis 2 seperti omeprazol. Nah, sedangkan jika pasien mengalami fraktur basis kranial, yaitu NGT dipasang melalui oral. Nah, yang selanjutnya itu head monitoring, yaitu monitor EKG dipasang pada semua pasien yang mengalami trauma untuk mengetahui keberhasilan tindakan yang sudah diberikan seperti airway, breathing, sirkulasi, dan disability, maka harus dilakukan reevolusi. Nah, yang selanjutnya survei sekunder atau pengkajian sekunder. Nah, survei sekunder adalah pemeriksaan secara lengkap yang dilakukan secara head to toe, yang dimulai dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Nah, ada pun beberapa hal yang harus dilakukan pada pengkajian survei sekunder, yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, di tahap anamnesis yaitu harus lengkap untuk memberi gambaran tentang cedera pasien atau biomekanik trauma yang diperoleh dari penderita dan keluarga. Anamnesis terdiri dari ampel, A. Alergi, M. Medikasi atau obat-obatan yang dikonsumsi, P. Penyakit yang diderita sebelumnya, contohnya epilepsi, jantung, DM, dan hipertensi, L. Last meal atau terakhir makan jam berapa, karena berhubungan dengan rencana operasi, E. Event, yaitu biomekanika yang mendukung cedera. Adapun pemeriksaan fisik, pemeriksaan fisik ini terdiri dari inspeksi, auskultasi, dan palpasi. Yang pertama itu dimulai dari bagian kepala, yaitu seluruh bagian kepala diperiksa kulit kepala dan tengkorak melalui palpasi dan inspeksi, yaitu untuk memastikan apakah ada luka atau fraktur. Nah, sedangkan di bagian wajah, yaitu yang perlu dikaji bagian mata, yang dikaji refleks cahaya, pupil isokor, anisokor pada bagian hidung, dilakukan palpasi, kemungkinan krepitasi untuk menunjukkan fraktur, zigoma, telinga, dan mandibula. Nah, yang selanjutnya itu pada bagian vertebra, cervicalis, dan leher. Yaitu pada saat pemeriksaan leher, kolon neck harus dilepaskan dan melakukan fiksasi pada leher. Nah, periksa apakah ada divisi trakea yang menunjukkan tension pneumotoraks. Yang selanjutnya itu toraks. Dan yang selanjutnya bagian abdomen, yaitu terkadang cedera intraabdomen lewat dari pemeriksaan, sehingga kalau pada saat pemeriksaan itu ragu-ragu, maka lakukan USG abdomen dan hepa. Yang selanjutnya itu bagian pelvis. Nah, cedera pelvis akan tampak pada pemeriksaan fisik. Nah, untuk melakukan fiksasi pada pelvis, sebaiknya dipasang PSAG atau pneumatic anti-shock garment. Yang selanjutnya punggung. Nah, pada pemeriksaan punggung dilakukan dengan teknik lock roll, yaitu miringkan pasien secara bersamaan. Yang selanjutnya bagian ekstremitas, yaitu pemeriksaan dilakukan dengan lock roll move, yaitu jika diketahui ada fraktur yang pasti, lakukan fiksasi raba denyut nadi di daerah distal untuk memastikan sirkulasi perifer. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.